Ya, kali ini mau bahas tentang koil YZ ya, yang ciri udah mau mati atau yang sekarat itu. Biasanya sininya jamur, ini jamur ya. Terus hambatan ini primer, sekundernya udah nggak sesuai dengan buku panduan di YZ nya ini. Ini kan primernya 0,14 sama 0,20. Kayak yang udah pernah di video kemarin itu ada catatannya. Terus ini segitu lah. Ini kan spare part ya, yang bungkusan new itu. Terus kemarin teman saya itu beli hambatannya yang sekunder itu udah nol ya, padahal koin copotan baru beli di toko online itu 1.200.000-an. Nah, kendalanya itu kalau buat pelan itu berbet, mintanya gaspol terus. Itu termasuk salah satu ciri koil mau mati ya buat YZ. Terus arusnya itu sering keluar dari sini. Yang penting ini kalau udah jamur berarti ya sekundernya udah error. Kalau temenan itu beli itu, kalau buat pelan itu businya basah banget, kayak kebanyakan oli atau crankcase-nya bocor itu. Terus dicari-cari ketemu, ternyata koil copotannya mau mati, padahal beli 1 jutaan. Ini yang spare part, yang satunya yang copotan saya masih kepasang, itu masih di angka toleransi ini lah, berarti masih masuk. Kalau YZ itu ya apinya tebel. Terus ada yang aftermarket kayak TK, terus Moto One, Kitako yang model YZ juga ada. Terus TDR itu kan rentang harganya masih sama ya kayak ini. Ini ada TK yang masih dipasang, ini pakai TK. Ini untuk pemakaian jangka panjang ya biasanya kurang awet. Untuk harga 200 ribuan yang di compare sama yang aftermarket model YZ ini ya lumayan udahan. Tapi untuk ini kobusinya ini sama seperti Ninja R, bukan nol ya hambatannya, ini pernah tak ukur. Terus yang sekundernya itu seperti Ninja RR, koil Ninja RR. Tapi bedanya kalau Ninja RR apinya merah, ini biru ya. Untuk udah 2 tahun ini ya, udah setahun lebih nih koil pemakaian di motor itu agak penurunan dikit, apinya udah nggak begitu biru lagi seperti awal. Tapi kalau sebenarnya ini apinya juga sama semua lah yang model YZ ini dari Kitako. Kalau dulu pernah nyoba itu yang Kitako punya temen, itu malah apinya lebih tebel dari ini. Sama-sama kayak Taiwan atau enggak, pokoknya lebih tebel dari TK. Tapi ya iklannya udah menang TK, jadi ya banyak terkenalnya TK. Tapi sebenarnya malah lebih tebel yang Kitako warna merah. Kalau Kawahara itu ada yang cepet, yang percikan sambaran apinya cepet. Terus pernah nyoba ini koil 5 TL punya Mio lama. Ini mirip-mirip 5BP ya, yang punya Scorpio atau 125Z. Ini mirip-mirip ternyata kode ini. Jadi ya nggak signifikan banget lah, mending beli Blue Thunder atau TK atau Kitako atau lainnya. Lumayan tebel kalau yang model YZ itu, tapi ya untuk jangka panjang ya. Terus ini ada Satria CBU. Ini dulu beli karena temen pas awal-awal punya Satria F itu nyaranin pakai Satria F CBU, ternyata nggak beda jauh bangke. Terus gara-gara beli ini. Terus untuk kop yang ini yang punya YZ jadul ya. YZ ini kan ada itu dari tahun 96, terus ada yang 2004. Nah berarti kan udah, kalau motornya masih ada kan berarti udah puluhan tahun ya, udah lebih dari 10 tahun. Tapi kalau di luar negeri kan rata-rata masih bagus lah, udah baru rusak dikit buang, kita yang gimana rosoknya. Nah ini hambatannya 3 ya, 3 ohm. Terus ternyata lebih kecil ini baca 0,25, terus di multitester satunya itu 2. Tergantung lah pakai yang kilo ohm atau ohm, pokoknya lebih kecil ini 1.
Terus ada koil yang ini yang tak ceritain. Koil ini tuh apinya lebih besar. Ini XP 5A. Bentuknya buluk. Udah saya ground juga. Apinya lebih tebal dari YZ yang spare part ya. Biru keunguan. Ini ada di tabloid itu emang bakar api sama panjang apinya lebih besar dari YZ ini. Dia di web Motor Plus ya ini. Motor Plus tahun berapa ini? Pokoknya ini udah stop produksi ya. Ini masih emang tak akuin ini dulu beri 350.000 di atas ini, di atas TK ini, tapi udah nggak produksi. Emang apinya tebel banget ya. Saya di Mio itu pernah nyoba yang ini cuma naik satu, spuyernya cuma minta naik satu step. Ini minta dua pakai ini. Kering businya putih. Terus tak pasang di Satria. Ini juga hambatannya nol pakai. Ini pakai TDR modifan ya ini. Yang udah dibikin nol, kalau standar hambatannya juga lumayan tinggi, sama kemakan iklan. Terus ada ini tuh punya RR CBU ya, masih bagus ini. Punya teman tak dedel. Ini tuh katanya mirip sama TZ yang MotoGP 2 tak itu, TZ dari Yamaha. Cuma beda kabelnya. Kalau TZ itu panjang, gak panjang. Ada di YouTube siapa itu, Knalpot Racing apa itu, kan ada itu copotannya itu 1,5 jutaan atau 2 juta, kalau 2,5 juta baru kayaknya. Bentuknya sama ini, sama kayak RR old, tapi ininya panjang kabelnya. Kalau RR old sama RR lawas ya aja yang 2004 ke bawah sama 2005 ke atas itu koilnya masih bagus inilah. Ini sekundernya sama kayak TK ya, cuma beda warnanya sama tebel apinya. Tapi kalau RR old itu lebih mantep aja nih. Stabil, tahan lama. Beda kayak aftermarket yang dari itulah, tapi ya lumayan tebel. Jangka pakai udah pendek, tapi drag juga mulai banyak yang pakai. Terus ini yang HRC itu hambatannya itu nih di bawahnya ini. Ini Honda RS 125 ya. Hambatannya yang primer itu 0,45 sampai 0,55, lebih besar ini ya hambatannya. Tapi nggak tahu ini kalau hambatannya makin besar apakah apinya makin gede atau gimana, nggak ngerti aku. Mungkin kalian yang lebih paham elektronika atau apa ya bisa jelasin. Kalau ini juga apinya nggak biru-biru amat, Honda RS ini yang HRC ini. Ini bekasnya 3,5 jutaan. Lihat aja di Bukalapak atau Tokopedia atau Shopee. Bekasnya 3,5 jutaan. Kobusinya juga mahal, ini memang langka. Cuma ini loh, soketnya nggak bisa dipakai kayak ini kan tak pasangin Asian wire biru. Ya nggak nikat banget sih. Terus ada niat ini nanti tak ground lilit kayak yang ini lumayan pakai himat, cuma model kabel antena. Nah hambatannya kayak gini. Terus yang XP itu Great XP yang CMC 5 ya, karena dulu ada CMC 5 sama 2, tapi emang nggak tahu apinya bisa besar apa karena hambatannya. Ini jadul loh, masih tersimpan, nggak ngerti aku juga. Ya itulah ciri yang mau beli koil itu
yang mau beli YZ ya harap tes ini, yang mau beli copotan inilah primer sekundernya. Kalau udah mulai ngaco ya biasanya error kayak ini error. Ini udah jamur nih, nggak kelihatan nih. Pokoknya yang serabut-serabutnya ada serbuk-serbuk kayak ketumbe. Terus kadang kalau panas itu apinya keluar dari sini. Cedak itu berarti tandanya bocor, udah lemah nih. Lumayan, berarti ya nggak tahu ini buatan Cina apa tapi ya bisa banyak banget. Saya ya percaya yang suka Orion ya ini aja, awet. Bawaan motor ya gitulah pokoknya. Kalau beli coil ya itu bisa pilihan TK, YZ, sesuaikan dana aja sama kebutuhan lah, percuma kalau coil bagus. Tapi ya banyak speknya, shaker gede, terus stang shaker stroke panjang, bangke karbonnya PE. Sisinya katanya 250, karbonnya PE 28. Nggak tahu lah, selera masing-masing. Kalau modif motor itu sesuaikan sama dana. Yaitu saya berbagi info. Kalau KWR cepet, TK ya lumayan, yang dari TDR juga lumayan. Harganya 11-12 sama TK ini, yang model YZ ini. Yang dari TDR, TK, Citako, sama Moto One, terus ada dari VIP, harganya rentang 200 ribuan ya. Dan yang paling tajam itu yang Citako, yang merah itu loh, yang warna merah ya. Udahlah, bagi tipsnya ya, biar nggak ada dusta yang mau beli ini YZ copotan dan ciri bocornya. Yuk.